Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Eni Suwartina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2, Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2023. NIM 231000094. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kibang, Kabupaten Lampung Timur, di kelas 11 IPS 1 dengan KD Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, dengan pokok bahasan menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Demikianlah perkenalan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu? Ya Bu. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pelajaran ekonomi. Kali ini Ibu akan absen dari kelas 11 IPA 1, 11 IPS 1 ya. Ternyata ada beberapa anak yang tidak masuk ya. Dihitung semuanya jumlahnya ada 28. Ini kurang dari 28. Firdaus nggak ada ya? Iya, Firdaus. Kemudian siapa lagi? Ega. Oh iya, Ega ini penyemangat Ibu juga nih nggak ada. Ega pulang ya? Ya Bu. Ega. Siapa lagi? Iya. Ya? Iya. Rian siapa ini? Rian Kurniawan. Iya, Rian Kurniawan. Yang perempuannya siapa ya? Desta, ya Desta nggak ada. Oke, itu aja ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membahas masih materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, kita akan membahas pertumbuhan ekonomi dengan pokok bahasan menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini Ibu akan tampilkan beberapa tampilan tentang video pertumbuhan ekonomi ya. Tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari apa itu pertumbuhan ekonomi dan bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Oke, yang pertama, sebelum kamu mulai perhitungan, kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan di sini itu berarti peningkatan. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa. Nah, apa sih tujuan dari pertumbuhan ekonomi ini? Tujuan dari pertumbuhan ekonomi yaitu merupakan indikator penting untuk melihat kemajuan suatu negara. Nah, jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonominya berarti mengindikasikan negara tersebut merupakan negara yang maju. Nah, peningkatan investasi barang modal, teknologi, dan tenaga kerja, tujuan ini untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat banyak, tentunya membutuhkan modal yang besar, dan kemudian dukungan teknologi yang canggih, dan juga tenaga kerja yang kompeten. Maka dari itu, negara-negara yang maju itu bisa kita lihat kan, mereka bisa banyak melakukan ekspor ke seluruh dunia, karena didukung dengan modal yang tinggi dan teknologi-teknologi yang canggih. Bisa kalian bandingkan ketika misalnya ada produksi tempe dengan menggunakan tenaga manusia dan menggunakan teknologi.
pasti jika menggunakan teknologi, tempe yang diproduksinya itu bisa menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan yang tenaga manusia. Maka dari itu, untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, dibutuhkan investasi barang dan modal, teknologi, dan tenaga kerja. Nah, dengan meningkatnya produksi barang dan jasa serta pendapatan masyarakat ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Karena pendapatan masyarakatnya itu bisa semakin tinggi, maka negara tersebut penduduknya atau masyarakatnya akan sejahtera. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi atau economic growth ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dan juga ditandai dengan adanya peningkatan infrastruktur. Nah, seperti yang sebelum sudah dibahas, misalnya kita bandingkan nih, Indonesia ini kan negara berkembang ya, sedangkan contoh negara majunya misalnya negara Jepang. Nah, Jepang ini jika dibandingkan dengan Indonesia, mereka lebih banyak memproduksi kan, ya, misalnya mereka mampu memproduksi kendaraan, mampu memproduksi alat-alat elektronik, sedangkan negara Indonesia yang masih berkembang belum bisa. Nah, maka dari itu bisa dilihat pertumbuhan ekonomi negara Jepang itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, bisa kita lihat juga dengan peningkatan infrastrukturnya. Selain bandingkan di negara-negara maju itu infrastrukturnya udah canggih-canggih banget, gedung-gedungnya keren-keren banget, dan jalan-jalannya juga kebanyakan udah bagus-bagus. Nah, itu yang membedakan dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian di sini kita masuk ke perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi ini ada dengan dua cara. Nah, indikator pertumbuhan ekonomi yang pertama bisa kita lihat dari Gross Domestic Product atau GDP dengan bahasa Indonesianya Produk Domestik Bruto atau PDB. Nah, itu tuh apa sih? Jadi, GDP atau PDB ini merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu negara pada waktu tertentu. Nah, jadi negara itu memproduksi apa aja dari perusahaan asing maupun perusahaan domestik. Nah, dijumlahkan seluruhnya. Nah, itu disebut dengan Gross Domestic Product. Nah, rumusnya seperti apa? Di sini bisa kita lihat pertumbuhan ekonomi. GDP-T ikual GDP T-1 dibagi GDP T-1 dikali 100%. Nah, GDP-T ini tuh apa? Jadi GDP-T ini merupakan tahun yang ditanyakan, sedangkan T-1 tahun sebelumnya. Contohnya misalnya ditanyakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 itu berapa? Nah, berarti itu GDP-T-nya yang 2015. Nah, untuk T-1-nya itu tahun sebelumnya tahun berapa? Tahun 2014. Seperti itu ya. Oke, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu diketahui GDP Indonesia tahun 2014 sebesar 213 triliun rupiah. Dan pada tahun 2015 GDP meningkat menjadi 228 triliun rupiah. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015. Nah, untuk pengerjaan soalnya, yang pertama untuk mempermudah kalian, silakan kalian tulis dulu diketahuinya. Nah, GDP T1 ini 213 triliun di tahun 2014. Kenapa ini T1? Karena bisa kalian lihat di sini yang ditanyakannya pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Nah, berarti yang tahun 2015 ini, nah ini tahun 2015, 228 triliun ini merupakan GDP T-nya. Nah, ini 228 triliun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita masuk ke rumus yang tadi. Yang pertama yaitu ini GDP T dikurangi. Nah, GDP T-nya ini adalah yang 228, ya ini yang 2015. Kemudian GDP T-1-nya ini GDP T-1-nya adalah 213 triliun. Nah, tinggal kalian kurang, kemudian di sini GDP T-1-nya lagi, di sini berarti sama 213 lagi. Tinggal 228 dikurangi 213 dibagi 213 dikalikan 100%, jadi hasilnya dalam bentuk persen. Nah, hasilnya adalah 7,04%. Nah, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 itu sebesar 7,04%. Mudah sekali kan cara menghitungnya. Jadi tinggal kalian ingat aja rumusnya. Kalau misalnya yang T itu tahun yang akan kita hitung atau yang sedang ditanyakan atau tahun yang berjalan, sedangkan T-1 itu adalah tahun sebelumnya. Jadi misalnya di situ ada 2012, 2013, 2014. Nah, yang ditanyakan 2013, berarti
yang dari PPN 2013 dan PPN satunya 2012. Kemudian indikator pertumbuhan ekonomi yang kedua yaitu ada income per kapita atau IPC. Nah di ekonomi ini tuh rumus-rumusnya itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Nah jadi kalian harus tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Nah maksud dari income per kapita ini bahasa Indonesia apa sih? Kalian sebenarnya udah tahu, udah pernah dibahas juga di sebelumnya. Kalau income per kapita ini bahasa Indonesianya adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk. Nah, berikut ini Ibu ingatkan lagi rumus untuk pendapatan per kapita, pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Nah, kemudian untuk menghitung pertumbuhan ekonomi seperti apa? Nah, ini rumusnya sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yang GDP tadi. Hanya bedanya, kalau misalnya di soalnya diketahuinya pendapatan per kapita, berarti kalian menggunakan rumusnya yang IPC ini. Sedangkan kalau misalnya diketahuinya GDP atau PDB, pakai rumusnya yang tadi, yang sebelumnya. Jadi untuk T sama T yang satunya itu sama, jadi ini proses perhitungannya sama. Nah, keterangannya IPC T ini pendapatan per kapita di tahun T atau yang sedang ditanyakan atau yang berjalan. Kemudian IPC T yang satunya pendapatan per kapita di tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya aja. Diketahui IPC Indonesia tahun 2014 sebesar 198.561 triliun dan IPC Indonesia tahun 2015 sebesar 220.319 triliun. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015. Nah, ini cara perhitungannya sama seperti soal yang sebelumnya, hanya di sini diketahui IPC atau pendapatan per kapita. Sehingga rumusnya, sebelum itu kita terus dulu diketahuinya. Nah, di sini karena ditanyakannya di tahun 2015, sehingga yang IPC tahun satunya itu berarti yang tahun 2014 sebesar 198.561 triliun. Kemudian yang IPC T-nya, nah ini berarti 2015 sebesar 220.319 triliun. Nah ini. Kemudian untuk perhitungannya, kita tinggal masukkan rumusnya. IPC T dikurangi IPC T-1 dibagi IPC T-1 dikali 100%. Nah, berarti ini IPC T-nya yang 220.319 triliun dikurangi IPC T-1 198.561 triliun. Nah, ini juga sama tinggal dibagi, tinggal dikurangi, kemudian dibagi dan dikalikan 100%, sehingga hasilnya 10,96%. Maka dari itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 10,96%. Nah, jadi sesimpel itu cara menghitungnya. Jadi silakan kalian simak baik-baik, lihat baik-baik rumusnya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa. Kalau kalian terus belajar, pasti bisa, tidak ada yang sulit. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sampai situ dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan berikut. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari Halo semuanya, hari ini kita akan belajar materi tentang pertumbuhan. Oke, itu tadi ya. Sudah kalian simak semuanya, ya. Sudah kalian pahami tentang pertumbuhan ekonomi atau menghitung laju pertumbuhan ekonomi, ya. Dari pengertiannya, ya, tujuannya, kemudian ke rumus cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Ya. Kita memakai rumus yang bervariasi, yang artinya begini, ya. Di situ tergantung apa yang diketahuinya, ya. Kalau misalnya diketahuinya itu pendapatan, berarti kita memakai rumus IPC, ya, pendapatan. Kalau yang diketahui itu adalah bukan IPC, misalnya pendapatan PDB-nya, berarti kita memakai rumus PDB. Jadi itu. Nah, di situ nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang menghitung laju pertumbuhan ekonomi, Ibu akan membagi kelompok karena ini agak sedikit muridnya, ya, Ibu akan membagi kelompok, 2 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok PDB, dan
yang kedua kelompok faktor-faktor ekonomi. Ya, tuh. Nanti akan ibu bagi LKPD ya. Ibu akan bagi LKPD sesuai dengan LKPD itu nanti kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan soal yang ada di LKPD ya. Masukkan datanya. PDB satunya 6.360 dikurang iya, PDB 0 026 ya. Ini 0 B6 Itu no, pakai HP no. Itu berapa? 100%. Iya. Terus Ya. ini dibagi Ini PDB 1 dikurang PDB 0. Coba dong dikurang dulu. Yo 6.360 6360 dikurang dikurang 6.026. 6.026. Berapa hasilnya? 6026. 6026. Ditulis dulu hasilnya. Yo, berapa? 26 ya? Yang benar, yang benar. Coba ditulis Apa dulu. lu Ya, yang pas hitungnya. Iya. 6360 Ya. 26 Dikurang 6026 berapa? Tulis. semuanya apa ya? Ya. 0. 0,334 Iya, dibagi 6026. 6026. Kalau enggak kalikan 100 dulu bagi ini. Gimana? Ini kali 100 berarti ini. Oh, gitu. Ini kali 100. Gitu. Kali Tadi 100. terus Ya. Dibagi 6026. bagi 6026. Ya, berapa hasilnya? 6, 6,26. iya. Dicek lagi. Sen ya? Iya, dicek lagi. Sen. Jadi itu. Oke. Kelompok 2 sudah? Sudah ya. Iya. Soal yang berbeda ya, dan jadi soal sama ternyata ya LKPD-nya. Oke. Berapa persen? Nah, nanti persiapkan ya. Persiapkan untuk mempresentasikan kalau sudah siap dengan soal ya, masing-masing kolom nanti dipresentasikan. Kalian diskusikan ya. Oke, itu. Gimana? Sudah siap untuk mempresentasikan? Oke. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Oke, silakan. Berdiri. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hitung laju pertumbuhan ekonomi. PDB 1 diketahui PDB 1 6.360, PDB kosong 6.026. PDB 0. Jawab PDB 1 kurang PDB 0. Dikali 1% dibagi PDB 0. 6.360 dikurang 6.026 dikali 100% dibagi 6.026. 0,334 dikali 100% dibagi 6.026. Hasilnya 6,26%. 26%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi di situ diketahui berapa persen? 0. Yang terakhir 6,26. 6,26%. Oke, jadi di situ tahuan ya bahwasanya laju pertumbuhan ekonomi itu tidak rendah dan juga tidak tinggi. Ya, kalau tinggi itu mungkin di atas 10, kalau rendah di bawah 5. Di situ masih di 6 ya. Iya. Ya, oke, itu. Dilanjut, ayo diskusinya, presentasinya.
Jika yang ingin bertanya kami persilakan. Iya, iya. Kita tadi dari kelompok 2. Agak mundur Mbak yang ngelokok ini Mbak. Biar kelihatan. Iya. Apa yang dimaksud dengan PDB? PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang. Madep sini dong Mbak. PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Apakah bisa diterima? Apa tadi PDB? Diulangi coba, ibu kok belum dengar? PDB adalah PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tertentu, negara dalam jangka waktu tertentu, atau biasanya disebut 1 tahun. jangka waktu itu terhitung 1 tahun. Jadi bila mana suatu negara itu ya diketahui PDB tahun misalnya tahun 2014 berapa, 2015 berapa, nah ini bisa dihitung laju pertumbuhan ekonominya ya, memakai rumus PDB 1 min PDB 0 dibagi PDB 0 dikali 100%. Oke, lanjut lagi lah. Bila yang ingin bertanya kami persilakan. Sudah? Sudah. Coba ini bacakan rumus PDB ini. Ya. Ya. Iya. Iya, tanya. Coba bacakan rumus PDB. Ya, silakan Mas. Rumus PDB enggak usah lihat, harus hafal rumus PDB. PDB 1 dikurang PDB 0 Ya. PDB 0 dikali 100% dibagi PDB 0. Nah, ini gue luruskan ya, jangan dikalikan dulu, tapi PDB 1 ya, min PDB 0 bagi dulu ya, dibagi PDB 0 baru dikalikan 100%. Jadi itu jangan terbalik, jangan dikalikan dulu kemudian dibagi. Yang tepat itu PDB 1 dikurang PDB 0 hasilnya berapa, kemudian dibagi PDB 0 ya, baru dikalikan 100%. Oke, itu silakan dilanjut lagi. Mungkin ada pertanyaan tentang IPC mungkin ya. Ya. Kayaknya terlalu rapid ya Mbak, yang dua ini agak kesini sih Mbak. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa singkatan IPC? IPC. IPC atau income per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk. IPC income per kapita iya. atau pendapatan rata-rata penduduk. Iya, jadi kalian harus memahami ya. Income, P pendapatan ya, pendapatan per kapita. Jadi menghitung laju pertumbuhan ekonomi itu tergantung diketahuinya apanya. Kalau diketahuinya pendapatannya berarti memakai rumus IPC. Kalau yang diketahui itu adalah PDB berarti memakai rumus PDB. Oke, gitu. Oke, lanjut mungkin kelompok selanjutnya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita kasih ice breaking aja ya. Apa ice breaking? Apa sih ice breaking itu? Melemaskan ya. Nah, oke, kita kasih ice breaking. Apa ice breakingnya? Nah, perhatikan. Bila mana ibu memegang apa? Telinga, kalian harus memegang
dendanya. Apa dendanya? Nyanyi. Nyanyinya gimana nyanyinya? Nyanyi dengan menyanyikan rumus PDB. Ayo, ayo, la 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 la. Yang lainnya mengiringi la 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 la. Lutfian membacakan rumus PDB-nya. Yuk dimulai. 1, 2, 3. La 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 la. Ya, ini sampai dibacakan. Ya, ayo 1, 2, 3. Masih selek. Tadi PDB kosong dibagi PDB kosong. Hasilnya PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi PDB kosong. Ulang lagi. 1, 2, 3. Oh, PDB 1 kalau PDB 0 dikurangi PDB kosong. Baru kalikan 100%. Ayo, tadi itu PDB 0 dibagi PDB 0. Ya kan? Dikurang di benar bu. Iya. Jadi diulang lagi. Ayo, 1, 2, 3. Jadi gini, PDB, rumus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. PDB 1 dikurang PDB 0, hasilnya dibagi PDB 0. Hasilnya. Nah, diulang lagi. Ya, 1, 2, hasilnya. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi ya? Kita kasih sedikit lagi. Kalau ibu pegang hidung, kalian harus pegang telinga. Hati-hati. Nanti yang tidak cocok harus joget sesuai dengan materi laju pertumbuhan ekonomi. Jogetnya terserah kalian cari temanya sendiri. Itu pertumbuhan ekonomi. Oke, 1, 2, 3. Ibu memegang hidung. Lolos. Semuanya lolos. Ibu memegang hidung. Ibu memegang telinga. Ini lolos semuanya, berarti konsentrasinya penuh. Dan ibu memegang telinga. Wih, konsentrasi. Ibu memegang hidung. Oke, berarti konsentrasi. Cukup bagus sekali konsentrasi kalian ya. Oke, jadi di situ kalian harus hafal rumus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. PDB, PDB, PDB. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Hasilnya dibagi PDB 0. Ulangi lagi. PDB, PDB, PDB. Ayo. Dibagi PDB 0. Kemudian dikali 100%. Oke. Oke, jadi tidak ada yang ditanyakan ya. Sudah baguslah, semuanya sudah konsentrasi. Intinya seperti itu. Hari ini membahas hitung laju pertumbuhan ekonomi dengan rumus PDB 1 dikurangi PDB 0 dibagi, hasilnya itu dibagi dengan PDB 0 dikali 100%. Oke, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tidak ada pertanyaan? Kenapa tidak ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau belas malahan ya? Belas, cukup jelas?
melanjutkan materi kita ini dengan materi pembangunan ekonomi. Kalau kemarin itu pertumbuhan ekonomi, ya, itu kalian mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, ya. Kemudian sudah bisa menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Jadi kalau sudah bertumbuh, kemudian berkembang. Siapa sih yang dibahas tumbuh dan kembang ini? Yang dibahas tumbuh dan kembang ini adalah suatu negara. Jadi ini negara itu mempunyai pertumbuhan dan perkembangan. Oke, sekian demikian ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu untuk agar hasil belajar kita yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Yuk ikutin Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.